Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamil anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wattaba'a sunnatahu wa da'a bida'watihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, qala Allah azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah tidak ada henti-hentinya adalah merupakan kemestian, adalah merupakan keharusan, adalah merupakan kewajiban, bahkan merupakan kebutuhan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur, karena bersyukur menyebabkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah lalu dan berjalan selalu Allah akan berikan, bahkan yang belum pun Allah akan bukakan untuk kita sekalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin melalui khutbah Jumat saya kali ini menyampaikan satu tema, yang tema ini adalah merupakan bagian dari 1/5 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagian ini bisa kita fahami dan bisa dijadikan pedoman dan menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pedoman bagi seorang muslim. Judul itu adalah nasihat untuk muslimin. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula dari hadis pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memberi nasihat kepada para sahabatnya dengan mengatakan, kata beliau, ad-dinu an-nasihah. Din adalah nasihat. Al-Islam identik dengan nasihat. Berarti orang yang muslim dia selalu tidak pernah lepas daripada nasihat. Nasihat adalah al-Islam dan al-Islam adalah nasihat. Sedemikian rupa akhirnya Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kata mereka, qalu liman ya Rasulullah. Mereka sudah mengerti apa yang dimaksud dengan nasihat. Hanya saja nasihat ini ditujukan untuk siapa ya Rasul? Kalau kita bisa jadi apa arti nasihat belum kita pahami dengan benar. Karena itu akan saya sampaikan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Lalu Rasul menjawab, kata beliau, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Rasul, Islam itu adalah nasihat, dan nasihatnya ditujukan untuk Allah, 1, untuk kitabullah, 2, untuk Rasulullah utusan Allah, 3, untuk para pemimpin kaum muslimin, 4, dan yang terakhir wa ammatihim, dan umumnya kaum muslimin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita dengar bahwa di antara nasihat itu adalah bahwa Islam adalah merupakan nasihat bagi antara lain adalah kaum muslimin. Oleh karena itu saya ingin hanya menyampaikan 1/5 saja dari hadis ini, yaitu bahwa Islam adalah nasihat
Nasihat untuk siapa? Untuk kita kaum muslimin. Nasihat itu sebagaimana diartikan oleh Al-Imam Ibnul Asir, kata beliau adalah an-nasihatu kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nasihat adalah kalimat, adalah kata, adalah jumlah, adalah pernyataan yang dimaksudkan agar orang yang dinasehati mendapat kebaikan, mendengar kebaikan, memahami kebaikan, terang untuk menjalankan kebaikan, mudah menjalankan kebaikan, istiqamah di dalam menjalankan kebaikan. Intinya adalah kebaikan itu didapat oleh orang yang dinasehati. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya ingin agar semua kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat, mendapatkan maslahat dan dihindarkan dari madarat dan bahaya. Termasuk di dalamnya adalah tentu al-faqir itu sendiri. Oleh karena itu saya ingin sampaikan, mudah-mudahan ini adalah merupakan kebaikan, dan kalau itu adalah kebaikan, tidak ada lain dan tidak ada pilihan bagi kita untuk menjadikannya sebagai pedoman. Yang harus kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan nasihat untuk kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau berjudul Jami'ul Ulumi wal Hikam mengatakan bahwa kata beliau, menasehati kaum muslimin itu adalah artinya ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, mencintai kaum muslimin seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau saya ingin selamat itu pun diraih oleh kaum muslimin. Kata beliau, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, kalau dia tidak suka keburukan, dia pun tidak suka apabila keburukan itu menyentuh kaum muslimin. Wa yashfaq alaihim wa yarham saghirahum wa yuqir kabirahum, kalau mereka adalah orang yang lebih muda maka disayangi, kalau mereka orang yang lebih tua maka dihormati. Wa yahzan li huznihim, kalau mereka bersedih ikut bersedih. Wa yafrah li farahim, kalau mereka kaum muslimin bersenang berbahagia maka ikut pula berbahagia. Kata beliau, wa yuhibbu ma yuslihuhum, bagian dari menasihati kaum muslimin adalah senang, suka terhadap apa saja yang menyebabkan kaum muslimin meraih manfaat dan kemaslahatan. Wa alfathum wa dawama an-ni'ami alaihim, dan selalu yang diinginkan adalah nikmat selalu dirasakan oleh kaum muslimin. Wa nusrahum ala aduwihim, menolong kaum muslimin dari musuh-musuh mereka. Wa dam'u kulli adzan wa makruhin anhum, kalau ada sesuatu yang menyakitkan, yang melukai, yang menyebabkan buruk bagi kaum muslimin, dia senantiasa menghindarkan semua itu dari kaum muslimin. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya ingin agar setiap kita meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sampaikan nasihat ini. Kalau Al-Imam Ibnu Salah, beliau mengatakan bahwa nasihat itu adalah sesuatu kalimat, untayan kata yang disampaikan pada kaum muslimin agar kaum muslimin dari sisi kehendak, dari sisi pekerjaan selalu berada di dalam kebaikan. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan itu, maka saya ingin sampaikan apa yang menjadi salah satu nasihat itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 118 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kalian menjadikan orang untuk menjadi teman dekatmu, orang yang selalu terbuka padanya, orang yang dijadikan curhat kepadanya, atau bahkan lebih dekat dari itu, min dunikum,
dari luar kaum muslimin. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya untuk kalian mendapatkan kerusakan. Waddu ma'anitum. Mereka mawaddah, senang cinta jika kalian mendapatkan kesulitan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Telah nampak kebencian itu melalui mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada mereka lebih besar lagi. Allah tutup. Kata Allah, qad bayyana lakumul ayat. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat. In kuntum ta'qilun. Jika kalian berakal. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau yang kedua, yakni faidah kedua dari ayat ini, kata beliau Al-Imam Al-Qurtubi, nahallahu azza wa jalla al-mu'minina bihadhil ayah. Allah melarang orang-orang yang beriman melalui ayat ini an yattakhidhu minal kuffari wal yahudi wa ahlil ahwa'i dukhala wa wulaja. Melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang kafir dan orang Yahudi dan mereka orang-orang yang menjadi ahlul ahwa sebagai orang yang selalu keluar masuk kepada kalian karena kedekatan kalian dengan mereka. Yufawidunahum, kalian selalu di dalam hidup kalian tawar-menawar dengan kalian, tukar pikiran dengan mereka fil ara'i, dalam pendapat. Wa yusniduna ilaihim wa umurahum. Kemudian kalian menyandarkan urusan-urusan kalian kepada mereka. Lalu kemudian beliau tutup dengan pernyataan, kata beliau, fala yajuzu istiktaba ahli dhimmati wala ghairi dzalika min tasarrufatihim fil bai'i wasyira'i wal istinabati ilaihim. Tidak boleh seharusnya kaum muslimin bahkan dalam banyak perilaku kehidupan mereka melakukan hal seperti ini. Hanya saja beliau menyesalkan, kata beliau, wa qad inqalabatil ahwalu fi hadhil azman. Telah terbalik perkara dalam akhir zaman seperti ini. Bittikhadhi ahlil kitabi katabah wa umana wa tasawwadu bidzalika indal jahalatil aghbiya minal wulati wal umara. Sayangnya akhir zaman umat ini adalah telah menjadikan ahlul kitab sebagai para penulis, sebagai orang-orang yang dipercaya. Bahkan mereka telah naik ke atas sebagaimana mereka menjadi para wali, para gubernur, wa umara, para penguasa. Di sela-sela itu beliau membawakan apa yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa kata beliau, istaktaba dhimmiyan, Abu Musa menjadikan seorang kafir dhimmi sebagai sekretaris. Fakataba ilaihi Umar, Umar kemudian menulis surat pada beliau, ya'nifuhu, menegur keras. Wa tala alaihi hadhil ayat, kemudian membacakan ayat yang tadi saya bacakan. Lalu kemudian wa qadima Abu Musa Al-Asy'ari ala Umar, lalu mendatangi kepada Umar Abu Musa Al-Asy'ari bihisabin farafa'ahu ila Umar fa'ajabahu. Lalu kemudian waja'a Umar kitab faqala li Abi Musa, kata Umar kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, aina katibuka, mana sekretarismu? Yaqra hadzal kitab 'alan nas, coba bacakan tulisan ini kepada orang. Katanya, innahu la yadkhulul masjid. Wahai Umar, Amir Mukminin, orang itu tidak berkenan masuk masjid. Faqala lahum, kenapa? Umar bin Khattab mengatakan, ajunub huwa, apakah dia junub? Qala innahu nasrani, karena dia adalah Nasrani. Fantaharahu wa qala, kata beliau, la tudnihim wa qad aqsahumullah, jangan kau dekatkan dia karena dia telah dijauhkan oleh Allah. Wala tukrimuhum, jangan kau muliakan mereka, wa qad ahanahumullah, sedangkan Allah telah menghinakan mereka. Wala ta'manhum wa qad khawwanahumullah, jangan kau berikan suatu kepercayaan karena mereka telah dikatakan pengkhianat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim telah menyatakan, kata beliau, ajma'al ulama'u ala annal imamata la tan'aqidu li kafirin. Kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa al-imamah,
kepemimpinan tidak bisa terjadi kepada orang kafir. Yang demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm di dalam Maratibul Ijma'. Kata beliau, wattafaqu ala annal imamata la tajuzu limra'atin wala likafirin, bahwa pemimpin itu tidak boleh juga bagi orang kafir. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan ini berdasarkan Al-Qur'an, saya sampaikan ini berdasarkan hadis Rasul, saya sampaikan ini berdasarkan apa yang difahami oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dinyatakan ijma' oleh para ulama bahwa muslimun adalah menjadi larangan bagi mereka untuk menjadikan pemimpin mereka dari orang luar dari mereka, yaitu dari kalangan orang-orang kafir. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kaum muslimin bisa mendengar apa yang disampaikan dan mengambil terbaik dari apa yang didengar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muslim di dalam sahihnya menyampaikan kepada kita melalui salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Badrin. Rasul keluar menuju waktu itu perang Badar. Falamma kana bi hurratil Wabrah, begitu sampai pada suatu kampung namanya Wabrah, adrakahu rajul, disusul oleh seseorang laki-laki. Qad kana yudhkaru minhu jur'atun wa najdah, orang itu pemberani dan orang itu adalah kesatria. Fa fariha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ra'auhu, para sahabat merasa senang ketika melihatnya. Falamma adrakahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu bertemu dengan Rasul, orang itu berkata, ji'tu li'attabi'aka wa usibu ma'aka. Ya Rasul, aku datang kepadamu untuk mengikutimu dan mendapatkan apa bersamamu. Qala lahu Rasulullah, Rasul kemudian bertanya kepada orang ini, tu'minu billahi wa rasulih, apakah ya fulan kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya? Qala la, tidak. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, orang ini ternyata tidak beriman pada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul apa? Farji' falan asta'ina bimusyrikin. Pulanglah kamu, karena sungguh aku tidak akan meminta tolong kepada orang yang musyrik. Sampai akhir hadis, karena hadisnya panjang saya cukupkan sampai demikian. Yang jelas 3 kali diulangi seperti itu, tetapi di akhir yang ketiga orang ini ternyata telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka Rasul menyuruhnya, fantalik, maka silahkan engkau berjuang berjihad bersama kaum muslimin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, Al-Hadis sudah jelas bagi kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara. Lan tadillu abadan, tidak akan kalian tersesat selama-lamanya. Ma in ista'samtum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnata rasuli. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua sunnah Rasulnya. Jika kita ingin selamat dan tidak sesat selama-lamanya, maka patuhilah, turutilah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Al-Quran dan sunnah menasehati kita sebagaimana yang telah kita dengar, dan saya sebagai khatib telah menyampaikan hal ini kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka kepada dada-dada kita hidayah dan taufik untuk selalu tidak melirik kanan dan kiri, kecuali hanya mengikuti Al-Quran
dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna li raf'i la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.